istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha. dengan anak Dan saya yang mengatakan sekolah zammiluni pesantren? Ini mau nanya. qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia gini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita Live Interaktif bertemakan tentang meladani akhlak Rasulullah SAW. Tentunya bersama pemateri guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah selaku ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada suri toleran kita Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikut yang setia hingga hari akhir nanti. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian ada Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Hang FM Batam, Radio Amubah Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina M Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala langsung dari studio Fatwa TV di kota Solo, Jawa Tengah. Dan mari kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz. Sehat, Mas Rahmat? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat kita di sini. Barakallahu fiik. Afik barakallah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Nah, mengikuti selama azaniyallah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang tema meneladani akhlak Rasulullah SAW, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di kode area Jakarta di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafadhal maskur ya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Pemirsa dan pendengar acara yang kita nantikan saat ini ya. Sebagai seorang muslim ada hal penting yang perlu kita jaga. Hal ini dikenal dengan istilah istiqamah. Istiqamah artinya seseorang konsisten menjaga apa yang harus dia jaga, konsisten mengamalkan apa yang harus dia amalkan dan menjauhi apa yang harus dia jauhi, konsisten menjaga imannya. Dan istiqamah ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adalah bagian yang sulit dari Islam. Kalau untuk masuk Islam itu mudah, cukup dengan ucapan 2 kalimat syahadat yang diyakini dalam hati dan terucap oleh lisan, maka seseorang sudah disahkan untuk masuk dalam Islam. Akan tetapi untuk mempertahankan Islamnya ini yang agak susah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima begitu saja syahadat kita kalau kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Ankabut
Am hasibtum, Allah mengatakan hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira mereka akan dibiarkan saja setelah mengatakan kami telah beriman ya Allah, padahal mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Padahal orang-orang sebelum mereka tanpa kecuali kami uji, yang dengan ujian itu menjadi nyatalah bagi kami siapa yang sadaku, jujur, sungguh-sungguh, serius menjadi seorang beriman, dan siapa yang bohong-bohongan. Nah, karena iman kita ini akan diuji oleh Allah, maka untuk bisa mempertahankan keimanan kita mesti bersikap istiqamah. Untuk istiqamah itu para pemirsa ada dua kondisi ya. Pertama, kondisi minimal. Minimalnya seorang dikatakan sebagai orang yang istiqamah itu apa? Ya ini manakala dia senantiasa memelihara alias melaksanakan apa yang wajib dia laksanakan. Baik kaitannya dengan keyakinan, ataupun ucapan, ataupun perbuatan. Baik perbuatan anggota badan maupun perbuatan hati. Pokoknya semua yang diwajibkan untuk kita laksanakan. Dan sebaliknya, semua yang kita diharamkan untuk melaksanakannya atau diharamkan dari mengamalkannya, baik itu kaitannya dengan ucapan atau keyakinan ataupun amalan, maka kita jauhi. Ini istiqomah yang kadar minimalnya. Jangan sampai kurang dari ini. Kalau kurang dari ini bahaya kita terancam. Adapun kadar sempurnanya maka dengan menambahkan amaliyah sunnah. Hal-hal yang disunnahkan walaupun tidak diwajibkan. Laksanakan. Sebanyak mungkin kita melaksanakan yang disunnahkan setelah yang diwajibkan, maka akan semakin sempurna keistiqomahan kita. Bisa juga ditambah dengan menjauhi bukan hanya yang haram, namun yang makruh. Ditambah dengan yang makruh juga. Nah, makin banyak hal-hal makruh yang kita tinggalkan, makin sempurna juga keistiqomahan kita. Insya Allah dengan istiqomah di atas iman dan Islam, minimalnya dengan menjauhi semua yang diharamkan dan mengamalkan semua yang diwajibkan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa para pemirsa, yaitu apa yang Allah janjikan di surah Fussilat ayat ke-35 kalau nggak salah ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau nggak salah ayat 30, 31 dan 32 itu ya, itu saling berkaitan. Allah menjanjikan apa? Yang pertama, jangan kalian takut ketika malaikat maut menjemput diiringi oleh sejumlah malaikat pendamping. Para malaikatnya mengatakan kepada orang yang sedang sekarat namun dia istiqomah selama hidupnya itu, la takhafu, kalian jangan takut, wala tahzanu, kalian juga jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kalian bakal masuk jannah ini yang sudah dijanjikan oleh Allah selama ini untuk orang-orang yang istiqomah. Terus bagaimana ya Allah dengan nasib kita nanti di akhirat? Kita masih harus menghadapi padang mahsyar, menghadapi pembagian kitab suci, menyeberang sirat dan lain-lain. Allah jelaskan nasib mereka pada ayat ke-31. Nahnu awliya'ukum, kami yang akan menjadi wali kalian. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang istiqomah ini, wali-wali mereka adalah Allah. Wali itu artinya yang ngurusi, yang senantiasa dekat, yang senantiasa menolong, membantu, membela. Di dunia Allah yang ngurusin, di akhirat juga Allah yang ngurusin. Keluarga yang kita tinggalkan bagaimana ya Allah? Anak saya masih kecil-kecil, istri saya nanti siapa yang akan menafkahi? Ya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di akhirat itu kalian akan mendapatkan semua yang kalian dambakan, semua yang kalian minta ada di jannah nanti.
nuzulan min ghafurir rahim, sebagai balasan, hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu. Nah, So, Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kita untuk bisa beramal soleh. Ustaz, sudah ada penelpon yang masuk di kesempatan kali ini. Kita angkat Fatwa TV. Assalamualaikum. Silakan. Iya. Ya. Dengan Fatwa ini di Jember, silakan. Iya, saya pernah membaca buku di sekolah. Kalau misalnya kita itu tidak boleh memilih-milih teman, dan bahwa kita itu harus berteman dengan semua orang, karena setiap orang itu kan derajatnya sama. Namun di buku lain saya pernah membaca kalau misalnya salah satu obatnya hati yang keras itu adalah dengan memilih teman yang soleh. Nah, saya harus memilih pendapat yang mana, Ustadz? Nah, terus yang kedua, bagaimana ciri-ciri teman yang soleh menurut Islam, Ustadz? Baik, Nah. cukup. Ya. Baik, terima kasih sudah Baik. menelpon di Fatwa TV. Barakallahu fikum. Ya, Assalamualaikum. iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pertanyaan yang pertama itu, kita ini harus selektif ya dalam memilih teman, bukan berteman dengan semua orang. Itu bahaya itu. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil, wa fi riwayah man yukhalit. Seseorang itu akan mengikuti agama orang-orang kesayangannya, sahabat-sahabat setianya. Maka perhatikan, siapa yang kau jadikan sebagai sahabat setiamu? Engkau ini bergaul dengan siapa? Ini nggak perlu dalil ya, ini sudah menjadi fakta. Memang manusia ini punya sifat, dia akan menyesuaikan diri, akan beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika dia berada di lingkungan yang buruk, ya dia akan ikut ketularan. Sebaliknya ketika dia berada di lingkungan yang baik, dia akan ketularan baik. Dia berteman dengan orang-orang yang soleh, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang rajin, dia akan lebih mudah untuk menjadi orang soleh, orang beriman, orang bertakwa, orang rajin. Demikian pula kalau sebaliknya. Adapun ciri-ciri teman yang soleh, ya teman yang soleh ini adalah teman yang senantiasa menjaga kewajiban agamanya, melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang haram. Kemudian dia mengingatkan temannya, mengajak temannya untuk menjadi orang yang bertakwa, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tulus, artinya apa yang itu baik bagi dirinya, dia akan upayakan juga bagi temannya untuk mendapatkan hal itu. Itu namanya an-nasihah. Jadi orang punya sikap tulus. Kalau misalnya ini kita punya teman ya, kita tuh ingin kita ini rajin sholat, maka kita harus senang juga kalau teman kita rajin sholat. Kita juga harus menginginkan hal yang sama pada teman-teman kita. Bagaimana supaya mereka rajin sholat? Ayo kita ajak sholat. Jangan biarkan ketika azan sudah berkumandang misalnya, dia belum sholat, dibiarkan saja. Enggak, kalau teman yang baik, ingatkan, ayo ajak sholat. Ditanya dulu, kamu sudah sholat belum tadi? Kalau belum, ayo sholat. Kecuali kalau dia ada halangan ya, sedang haid atau sedang nifas dan semisalnya. Demikian juga ketika kita melihat teman kita berbuat yang mungkar, ya ditegur, ingatkan. Nah itu ciri-ciri teman yang baik. Nah, Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Fatuni di Jember, semoga bisa difahami. Dan berikutnya kita angkat pertanyaan pertama via website di kesempatan kali ini. Dari Dimas Bagus di Banten, Kota Tangerang. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana menasihati jika penuntut ilmu mengambil ilmu yang tidak berkaitan dengan akidah dan pemahaman kita terhadap agama seperti tajwid dan sejenisnya dengan syekh atau guru yang tidak sejalan dengan manhaj salafus saleh, Ustadz. Contohnya sekarang anak ini mengambil sanad riwayat dengan salah satu guru yang bukan yang beraliran lain, Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Iya. Wa fikum barakallah.
Sebetulnya prinsipnya itu sama saja ya. Kita mau belajar apapun, yang namanya guru itu pasti akan berpengaruh kepada muridnya. Oleh karena itu, hendaknya kita mencari terlebih dahulu semampu kita guru-guru yang memang lurus dalam hal keyakinan, dalam hal pemahaman, ya. Agar apa? Agar kita nggak pernah merasa berhutang budi kepada selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena hutang budi ini kadang menjadi jebakan. Kita sudah merasa berhutang budi, maka apa yang sejatinya itu pemahaman yang keliru misalnya, atau bid'ah misalnya ya. Tapi karena itu guru kita yang melakukan, kita pun menjadi menganggapnya ini sesuatu yang kita harus toleransi. Ini sesuatu yang kita harus legowo untuk menerimanya. Sehingga ini akan mengikis ke istilahnya independen kita dalam menganggap benar yang benar dan menganggap salah yang salah. Karena apa? Karena orang-orang yang selama ini berjasa mengajarkan ilmu kepada saya semuanya seperti ini. Nah, tapi seandainya dia masih tetap bisa menjaga objektivitasnya, dia bisa independen, ya tidak berarti kalau sudah itu diajarkan oleh gurunya maka yang salah jadi benar, yang batil jadi hak. Nah, kalau dia bisa seperti ini maka tidak mengapa. Namun kan sedikit orang yang bisa seperti itu. Apalagi kalau orang ini belum memiliki basic akidah dan manhaj yang kokoh. Sehingga saya juga sering mendapatkan informasi ya, ada orang-orang yang belajar fikih madhab tertentu dari guru-guru yang memiliki aliran pemikiran yang tidak benar. Nah, mereka ini setelah tidak disadari menyisipkan kaidah-kaidah yang bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab fikih. Dikemas sebagai ini adalah masalah khilafiyah, masalah perbedaan sudut pandang saja. Ini bukan perbedaan keyakinan. Ini kita harus toleransi, dan akhirnya mereka hanyut tanpa disadari. Maka hal-hal yang awalnya itu sudah jelas, sudah nggak ada perselisihan di kalangan Ahlus Sunnah, ini bukan lagi khilaf yang mu'tabar. Ini bukanlah perselisihan yang kita disuruh toleransi, namun perselisihan ini antara benar atau salah, hak atau batil, sunnah atau bid'ah. Kalau yang ini sunnah, maka yang sana bukan lagi sunnah, yang sana adalah bid'ah. Kalau yang ini yang hak, maka lawannya adalah batil. Nah, mereka berusaha mencairkan hal-hal yang sifatnya sudah baku ini menjadi hal-hal yang nisbi lagi. Nah, ini yang bahaya. Oleh karena itu, nasihat saya ya, walaupun itu ilmu tajwid, tidak ada kaitan dengan akidah, cobalah dicari terlebih dahulu seorang yang memiliki sanad dan dia juga berakidah Ahlussunnah. Insya Allah ada kok. Ya, insya Allah ada. Seandainya sudah mencari tidak menemukan, agak kesulitan, ya hendaknya itu dibarengi dengan pengokohan akidah dan manhaj yang baik dari sisi si penuntut ilmu ini, supaya dia tidak terkena syubhat tanpa dia sadari. Wallahu a'lam. Masya Allah, Taib Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya atas tema Dimas Bagus, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Taib, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Meila di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, dalam kitab Ad-Dawad Dawa di sini disebutkan halaman 187, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, keadaan seseorang hamba dalam kuburnya itu seperti keadaan hatinya yang ada dalam dada. Apakah yang dimaksud mendapatkan nikmat ataukah azab ya Ustaz? Apakah terpenjara ataukah terbebas? Maka jika engkau ingin mengetahui keadaanmu dalam kuburmu, maka lihatlah keadaan hatimu dalam dadamu. Apakah benar seperti itu dan apakah bisa dijadikan dalil? Mohon penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Ya Allah barik fik. Pertama, ini ucapan seorang ulama. Masalahnya itu kan itu terjemahan ya dari
ucapannya Ibnul Qayyim. Saya tidak tahu apakah terjemahan itu tepat ataukah terjemahannya kurang tepat. Terlepas dari itu, dalil itu bukanlah ucapan seseorang, namun dalil itu adalah qala Allah wa qala Rasul atau ijma'. Itu yang disepakati ya. Al-adillah al-muttafaq 'alaiha itu adalah Al-Qur'an, sunnah yang sahihah atau ijma'. Di luar itu ada hal-hal yang bisa dijadikan sebagai dalil seperti al-istihsan, al-bara'ah al-asliyah, kemudian qaulus sahabi dan lain-lain. Adapun ucapan selain sahabat Nabi, ucapan tabi'in misalnya atau ucapan generasi berikut-berikutnya, maka ini justru perlu dalil untuk dibenarkan. Untuk bisa kita katakan ini ucapannya benar, kita memerlukan dalil yang mendukung ucapan dia itu. Jadi bukan ucapan itu sendiri menjadi dalil. Gak bisa ucapan selain sahabat Nabi dianggap sebagai dalil. Ucapan sahabat saja hanya bisa dijadikan dalil dengan syarat-syarat tertentu. Dan itu pun juga dalil bagi sebagian ulama, bukan bagi semua ulama. Artinya bukanlah sesuatu yang disepakati sebagai dalil. Kalau setelah sahabat maka nggak bisa dijadikan dalil. Berangkat dari sini saya juga tidak bisa menafsirkan ya apakah terjemahan itu tepat sehingga saya perlu memberikan penafsiran maksudnya apa. Ala kulli hal, azab kubur itu hak, sesuatu yang ada, dan seseorang dalam kuburnya itu bisa mendapatkan nikmat, bisa juga mendapatkan siksa. Hakikat dari azab kubur Allahu a'lam, seperti apa bentuknya kita tidak dijelaskan secara detail tentang bentuk-bentuknya. Allah menceritakan sebagian dari azab kubur seperti tentang bagaimana perlakuan yang dialami oleh keluarga Fir'aun yang kafir dalam kubur mereka. Allah ceritakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Setiap pagi dan petang ditampakkan api neraka kepada keluarganya Fir'aun yang kafir itu. Hal-hal yang menyeramkan mereka lihat itu. Di antara siksa kubur ada disebutkan dalam hadisnya Al-Bara' bin Azib bahwa orang munafik, orang kafir yang gagal menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka akan dipukul dengan palu besi di antara matanya, di antara kedua matanya, dan dia akan berteriak dengan teriakan yang terdengar oleh semua yang ada di sekelilingnya kecuali jin dan manusia. Dan kengerian-kengerian lain ya, seperti datangnya sosok yang wajahnya seram, pakaiannya hitam dan baunya busuk. Ketika ditanya, siapa kamu? Demi Allah, sosokmu ini adalah sosok yang menjadi pertanda kesialan, keburukan. Maka dijelaskan, ana amaluka as-sayyi, aku adalah amalan-amalan jahatmu. Kemudian dibentangkan, digelar permadani dari api neraka menuju api neraka, ditampakkan di sana tempat duduknya di neraka. Dan itu akan dia masuki nanti ketika dia dibangkitkan dari kubur. Jadi dia ditampakkan sesuatu yang sangat mengerikan sehingga dia berharap dia tidak dibangkitkan dari kuburnya. Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan kau bangkitkan hari kiamat, jangan kau bangkitkan hari kiamat. Aku tidak berani masuk ke tempat yang sangat mengerikan itu. Dan di surah Yasin Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir yang bangkit dari kuburnya, mereka menganggap kubur itu sebagai waktu istirahat mereka. Seakan-akan mereka tidur, walaupun mereka tidak tidur, mereka diazab. Akan tetapi kengerian yang akan mereka hadapi pasca dibangkitkan dari kubur itu jauh lebih dahsyat. Allah mengatakan, qalu ya wailana. Mengutip ucapan orang-orang kafir yang bangkit dari kuburnya itu, mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka meneriakkan kecelakaan atas diri mereka sendiri. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Mereka enggak tidur, mereka itu diazab. Akan tetapi azabnya lebih ringan daripada azab berikutnya. Siapa yang membangunkan kami di tempat tidur kami? Sungguh inilah yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman, dan benarlah apa yang disampaikan oleh para nabi itu. Yaitu di antara beberapa azab kubur ya. Mudah-mudahan Allah lindungin kita lah dari azab kubur ini.
Masya Allah. Nah. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan ikuti Islam azan ya Allah wa yakum. Kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Dan bisa kita lanjutkan bacaan berikutnya dari Prazi di Jawa Barat, Kota Bogor. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukum suatu larangan yang pernah dilanggar oleh para sahabat? Lalu di sini Nabi membiarkan saja Ustadz. Misal cuek gitu. Misalkan larangan sholat setelah sholat subuh, mencukur jenggot dan seterusnya. Sahabat pernah melakukannya, namun Nabi membiarkan saja. Mohon penjelasan Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, pertama klaim awal itu kita harus buktikan dulu. Apa dasarnya, apa dalilnya Nabi atau para sahabat itu pernah mencukur jenggot dan Nabi membiarkan. Ini kita harus buktikan dulu sebelum ini kita jadikan sebagai pijakan ya. Adapun sholat setelah sholat subuh memang ada riwayat di mana salah seorang sahabat selesai salam dari sholat subuh dia langsung bangkit sholat lagi. Ditanya oleh Nabi, loh kok sholat nggak boleh sholat seperti ini ya, intinya ya. Kemudian para sahabat dia menjawab, ini saya tadi belum sholat qabliyah fajar, maka saya menggantinya setelah sholat subuh. Nabi mengizinkan. Jadi ini tidak lagi dilarang tapi menjadi sesuatu yang diizinkan kalau memang yang dilakukan adalah sholat ba'diyah, sholat qabliyah fajar yang terlambat dia lakukan. Adapun mencukur jenggot, saya tidak menemukan dalil yang jelas ya bahwasanya para sahabat itu mencukur jenggot dan Nabi tahu kemudian Nabi membiarkan. Ada riwayat bahwa ketika sebagian sahabat, kalau nggak salah ada Ibnu Abbas, ada Abu Hurairah, mungkin juga ada yang lain ya, ketika melaksanakan manasik haji atau umrah, ketika tahallul, maka beliau menggenggam jenggotnya ya, yang lebih dari satu genggam itu yang dicukur. Jadi bukan mencukur jenggot dalam pengertian yang umum, ya jenggotnya pendek sudah dihabisin pakai alat cukur, bukan seperti itu. Kalau seperti itu nggak ada yang melaksanakan. Ya, tidak ada satupun sahabat yang mencukur habis jenggotnya atau yang memangkas jenggotnya yang panjangnya kurang dari satu genggam. Sehingga kalau ada yang mengatakan sahabat mencukur jenggot, buktikan dulu mana riwayatnya. Sejauh yang saya tahu riwayatnya adalah yang lebih dari satu genggam, itu pun hanya dilakukan ketika tahallul. Karena sebagian dari mereka menganggap itu bagian dari manasik. Memangkas jenggot yang panjangnya lebih dari satu genggam ya. Saya ulang lagi biar nggak salah paham. Yang lebih dari satu genggam. Misalnya digenggam begini, kemudian ada lebihannya itu yang dipotong. Hanya itu saja yang saya temukan. Adapun dari Nabi sendiri tidak ada satupun hadis yang sahih bahwa Nabi memerintahkan agar jenggot itu dipotong. Secara mutlak nggak ada. Dan tidak ada pula hadis yang valid yang menyebutkan Nabi pernah mencukur jenggotnya. Jadi secara qauliyah nggak ada, secara fi'liyah juga nggak ada. Kalau ingin meneladani sahabat, maka itu hanya berlaku ketika lebih dari satu genggam. Dan mereka juga setahu saya ya, sejauh yang saya tahu, itu ketika manasik. Nah, InsyaAllah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Pras Razi di Bogor, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan kedua di kesempatan kali ini via telepon. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak Sukardin di Palembang. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ya, Sukardin, Pak. mohon maaf bisa dikecilkan saja suara televisinya, Pak. Oke. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz. iya. Besok kan hari Jumat. Mm-mm. Nah, yang saya tanyakan ini,
di masjid dekat rumah saya yang sering saya sholat itu, kalau hari Jumat itu ketika masuk waktu pukul beduk. Setelah pukul beduk, muazzin itu azan. Nah, setelah azan, orang-orang itu semuanya sholat. Katanya sholat qobliyah Jumat. Nah, sedangkan saya sering dengar para ustadz di layar televisi ini mengatakan qobliyah Jumat itu tidak ada. Nah, setelah sholat 2 rakaat itu baru muazzin itu membaca ma'isrol katanya itu, memanggil khotib itu. Nah, ketika khotib naik mimbar, azan lagi muazzin itu. Setelah azan lagi baru khotib itu khutbah. Nah, memang saya jadi azannya 2 kali ya Pak ya? Ini saya tidak pernah mengikuti, tapi pertanyaan saya itu yang mana yang benar dari Nabi itu. Nah, itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Jadi maksudnya ini azannya 2 kali gitu Bapak ya? Ya. Sudah azan pertama. Cuman jaraknya singkat Pak ya, antara azan pertama dengan azan kedua singkat ya. Baik, terputus kalau Ustaz. Nah, biasanya jaraknya memang singkat Ustaz, dari azan pertama dan kedua Ustaz. Ya, mungkin itu mereka memahaminya sebagai apa yang disebutkan dalam hadis baina kulli adzanaini salatun. Di antara 2 azan ada salat sunnah. Di setiap antara 2 azan ada salat sunnah. Nah, ketika azan Jumatnya itu dilakukan 2 kali, maka mereka mengisinya dengan salat sunnah di antara kedua azan. Walaupun sebetulnya yang dimaksud dengan di antara 2 azan itu bukan 2 azan, tapi antara azan dan iqamah. Ya, antara azan dengan iqamah itu diistilahkan dengan adzanain. Jadi ini berlaku berlaku setiap hari sebetulnya. Setiap kita mendengar azan dan sebelum kita mendengar iqamah, maka kita bisa mengisi waktu jeda itu dengan sholat sunnah. Adapun di hari Jumat, ada sholat yang disunnahkan untuk dilakukan sembari seseorang menunggu naiknya khotib ke mimbar. Jadi kalau dia sudah datang di masjid, ya, maka isilah waktu menunggu khotib naik ke mimbar itu dengan sholat sunnah. Itu yang saya tahu ya. Yang saya tahu itu ada dalil yang jelas-jelas disunahkan ya. Adapun kalau adzan pertama dan adzan kedua itu jaraknya pendek sekali, kemudian dianggap di antara azan pertama dan azan kedua itu ada sholat khusus, maka ini memerlukan dalil khusus juga. Karena kita nggak boleh mengklaim ada ibadah khusus yang diamalkan di sini dalam waktu tertentu dengan tata cara tertentu, kalau dia tidak memiliki dalil khusus. Jadi ketika dia tidak memiliki dalil khusus, maka kita nggak boleh mengklaim ada sholat yang dianjurkan untuk dilakukan di antara azan pertama dan azan kedua. Dan sholat ini namanya sholat apa? Ya pokoknya di antara 2 azan, yang pertama dan yang kedua. Berapa rakaat? Cuma 2 rakaat misalnya. Ini kita perlu dalil khusus. Tapi kalau kita melaksanakan dalil yang sifatnya umum, ya kita harus sesuai dengan maksud dari dalil umum tadi. Baina kulli adzanaini shalah, maksudnya bainal adzani wal iqamah. Antara adzan dan iqamah. Sedangkan di hari Jumat antara adzan dan iqamah itu tidak bisa diisi dengan ibadah lain selain 1, menyimak khutbah. Yang kedua, bila yang datang ini terlambat, khotib sudah mulai khutbah, maka dia diperintahkan untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dan disuruh mempercepat sholatnya. Tidak ada sholat lain selain tahiyatul masjid bagi yang terlambat. Sehingga berdasarkan ini tidak ada sholat khusus yang dilakukan antara azan pertama dan azan kedua. Tapi kalau dia ingin mengamalkan
saya ingin mengamalkan pokoknya sekedar menunggu waktu khotib naik mimbar, maka silahkan. Karena dia di sini mengamalkan dalil yang sifatnya umum. Selagi khotib belum naik mimbar, maka masih disunnahkan untuk mengisi waktu itu entah dengan sholat atau dengan tilawatul Quran atau dengan zikir, bebas dengan sholawat. Tapi begitu khotib naik mimbar, udah siap-siap mendengarkan khutbah. Atau yang datangnya terlambat, maka khusus untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu dia menyimak khutbah sampai selesai. Jadi intinya solusinya adalah kita niatkan saja bagi yang ingin melakukan sholat, niatkan saya ingin melakukan sholat semata-mata karena menunggu khotib naik mimbar, bukan karena di antara 2 adzan ini ada ibadah khusus. Ya, karena kalau niatnya seperti itu, saya ingin sholat khusus antara adzan pertama dan adzan kedua di hari Jumat, maka ini perlu dalil khusus yang menganjurkan hal tersebut. Dan sejauh yang saya ketahui, saya tidak pernah menemukan dalilnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Sukardin di Palembang, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan via telepon ketiga di kesempatan kali ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan hamba Allah di Jakarta. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikum barakallah. Silakan Bu. Afwan Ustaz, ingin bertanya, lebih afdol mana ya kita menuntut ilmu syar'i, datang kajian ke masjid atau kayak via WA gitu Ustaz, ikut di grup gitu. Tapi memang ilmu-ilmu syar'i juga gitu, ada namanya GIS gitu. Terus kedua, qadarullah saya habis isoman, saya ingin datang lagi ngaji gitu, apa harus izin dari DKM atau saya langsung datang aja gitu Ustaz? Soalnya udah 2 minggu Ustaz. Itu aja yang ditanyain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua saya belum jelas Bu, gimana Bu? Yang keduanya? Saya habis isoman. Oh, isoman. Ya. Paham. Negatif. Udah hampir 2 minggu. Insya Allah saya hari Senin ingin ngaji lagi. Apa saya langsung datang ngaji atau hubungi DKM dulu gitu? Saya boleh nggak datang lagi gitu Ustaz? Minta pendapat atau pencerahannya Ustaz. Baik, cukup Ibu. Ustaz, iya. Baik. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. barakallahu fiik. Terkait dengan mana yang lebih afdal, ngaji langsung datang ke masjid ataukah ngaji dengan media lain ya. Tentunya ada kelebihan yang tidak akan didapatkan bagi mereka yang tidak hadir di masjid. Yaitu yang disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, ada 4 hal ya. Pertama, nazarat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka yang ada di situ. Ya, disebut-sebut di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di sisi Allah. 4 hal ini nggak didapatkan kalau seseorang tidak datang ke bait min buyutillah, datang ke salah satu rumah Allah alias masjid. Akan tetapi, kalaulah memang dalam kondisi tertentu, ya seseorang kalau dia harus ke masjid tidak memungkinkan. Karena apa? Karena masjidnya terlampau jauh dan dia ada kesibukan yang dia tidak memungkinkannya untuk berangkat sebelum tugasnya dia ini selesai. Padahal dia perlu waktu untuk mendatangi masjid. Sedangkan saat ini dia masih tersibukkan dengan satu kerjaan. Kalau dia tinggalkan kerjaan ini, dia akan menelantarkan banyak orang. Maka kajian melalui media sosial menjadi solusi di sini. Toh dia juga tidak bisa hadir ke masjid, gitu loh. Atau kajian ini emang nggak ada di masjid, adanya di WhatsApp atau di apalah namanya, di Telegram atau di media yang lain ya. Artinya ketika ini tidak ada versi tatap mukanya di masjid, yang ada hanya online, dan
Anda memerlukan untuk bisa menguasai ilmu ini, maka itu sesuatu yang bagus, nggak ada masalah. Dari sisi ini dia punya keistimewaan tersendiri. Namun tetap pada dasarnya belajar itu dua arah, ya bukan satu arah. Karena kalau satu arah ini kita nggak paham, kita mau tanya tidak bisa langsung, kita harus tunggu. Kita nggak bisa dikontrol apakah cara kita belajar ini sudah tepat, adab-adab majelisnya nggak terkontrol karena satu arah belajarnya. Adapun tentang orang yang habis isoman, dia mau kembali lagi, maka ada baiknya menyampaikan kepada DKM kalau memang dia sudah sama-sama orang taunya dia ini kena COVID tadinya dan dia belum menunjukkan bukti negatifnya ini. Orang-orang belum tahu dia sudah negatif. Kehadiran dia di situ akan bisa menimbulkan keresahan. Manakala sebelumnya orang sudah pada tahu kalau dia ini positif. Ya, namun orang belum pada tahu kalau dia sudah negatif. Maka sebaiknya disampaikan dulu ke pihak DKM-nya biar disosialisasikan bahwa yang kemarin itu positif, alhamdulillah hasilnya sekarang sudah negatif. Jadi tidak perlu was-was kalau dia duduk berada dekat dengan orang yang dimaksud gitu ya. Tapi kalau emang nggak ada yang tahu dia sebelumnya ini positif, maka tidak ada masalah. Nah, yang penting dia sudah negatif ya. Yang penting dia tidak membawa penyakit ke tempat umum. Itu intinya di situ. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu di Jakarta. Semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Tapi kita angkat pertanyaan berikutnya di kesempatan kali ini, pertanyaan keempat via telepon. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Fatwa ini di Jember lagi, silakan. Iya, saya ingin bertanya tentang bid'ah, Ustaz. Nah, di sini itu Tentang kan apa, Mas Fatwa ini? tentang bid'ah. Suaranya Iya. bid'ah. Di sini Tentang bid'ah, Ustaz. Di sini itu kan kalau berzikir itu Ustaz, itu ada tambahannya setelah membaca takbir Ustaz, itu ada tambahannya membaca istighfar 33 kali dan kalimat tauhid 33 kali. Nah, itu tidak ada syariatnya Ustaz. Nah, itu kan termasuk perbuatan bid'ah. Kalau yang saya baca di kitab itu termasuk bid'ah mandubah Ustaz. Nah, saya ingin bertanya apakah bid'ah mandubah itu boleh dilaksanakan? Karena yang dimaksud bid'ah mandubah itu segala sesuatu yang baik, tapi tak pernah dilakukan pada masa Rasulullah. Nah, itu saja Ustaz. Ya. Nah, terima kasih Fatwa ini Jadi sudah menelpon di Fatwa TV. memang ada sebagian ulama yang mengklasifikasikan bid'ah itu menjadi 5. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah muharramah. Ada bid'ah yang diwajibkan malah menurut mereka. Ada bid'ah yang dianjurkan seperti yang tadi disebutkan bid'ah mandubah ya. Ada bid'ah yang dibolehkan, ada yang dimakruhkan dan ada yang diharamkan. Ya, kalau mereka mengklasifikasikan bid'ah seperti itu, maka ada 2 kemungkinan. Pertama kan ya, kita kan objektif aja ya, kita membahas ini kan ucapan seorang ahli ilmu. Dan ahli ilmu itu kan bukan nabi ya. Sepakat kan ya, ahli ilmu itu bukan nabi. Ahli ilmu itu bisa salah, bisa benar. Kalau nabi nggak mungkin. Nabi mesti benar. Apa yang disabdakan oleh nabi itu mesti wahyu dari Allah SWT. Yang penting kita faham lah apa maksud dari hadis nabi itu. Kalau kita sudah paham maksud hadisnya sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang dijamin kebenarannya oleh dalil-dalil syar'i, pemahaman para sahabat Nabi, maka ya semua yang bertentangan dengan itu ya salah gitu aja, nggak usah harus dicari-carikan takwilnya. Yang tidak sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi itu salah. Nah sekarang mereka yang mengatakan ada bid'ah mandubah. Kita mesti dudukkan dulu bid'ah apa yang dimaksud. Apakah bid'ah secara bahasa ataukah bid'ah secara istilah syar'i? Apakah mereka juga mengatakan bahwa ketika Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, itu nabinya salah ngomong begitu?
sehingga perlu direvisi. Oh enggak dong Rasulullah, kan enggak semua bid'ah dhalalah. Kan ada bid'ah yang mandubah, ada yang wajibah, ada yang mubahah, ada yang makruhah. Yang dhalalah cuma satu aja ya Rasulullah, bid'ah muharramah. Masa kita mau bilang begitu sama Nabi? Nah, ketika Nabi bilang wa kullu bid'atin dhalalah, ya sudah, kullu bid'atin dhalalah, ya semuanya sesat. Tinggal tugas kita adalah apakah bid'ah yang dimaksud oleh Nabi itu. Jangan sampai ketukar dengan pengertian bid'ah secara bahasa. Karena bid'ah secara bahasa itu memiliki pengertian yang tidak 100% sama dengan bid'ah secara istilah. Kalau bid'ah secara bahasa itu artinya sesuatu yang baru. Ma uhditha ala ghairi mithalin sabaq. Sesuatu yang dimunculkan yang sebelumnya nggak ada contohnya. Itu namanya bid'ah. Tapi secara apa? Secara bahasa. Makanya Nabi mengatakan ma kuntu bid'an minar rusul. Saya ini bukanlah rasul yang pertama-tama. Yang sebelum saya enggak ada seorang rasul, enggak. Saya ini hanya rasul yang muncul setelah munculnya banyak rasul. Bukan hal baru saya ini, kata Nabi itu gitu. Ya Allah mengatakan Nabi ini bukan rasul yang pertama. Sebelumnya sudah ada. Nah, ketika kita sudah bisa memahami bid'ah ini yang dimaksud adalah bid'ah secara istilah, maka tidak ada klasifikasi bid'ah makruhah, mandubah, wajibah, ataupun mubah, nggak ada. Tinggal satu. Karena Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Dan perlu kita fahami hadis wa kullu bid'atin dhalalah itu redaksinya adalah bagian dari khutbatul hajah. Sesuatu yang sering disampaikan oleh Nabi SAW, berulang-ulang beliau sampaikan dalam berbagai event, ya, entah dalam khutbah nikah atau dengan di khutbah-khutbah yang lain, beliau sering sekali mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Masa iya sih ketika itu yang dimaksud tidak semua, beliau nggak pernah menjelaskan sekali aja. Kecuali wahai umatku, kecuali ada bid'ah yang makruhah, mandubah, wajibah, ataupun mubahah. Bukan ini yang aku maksud. Yang aku maksud hanya yang bid'ah muharramah. Adapun bid'ah-bid'ah yang lain itu tidak dhalalah. Kita nggak pernah menemukan itu. Oleh karena itu tidak ada satupun argumentasi ilmiah untuk bisa memaknai hadis wa kullu bid'atin dhalalah bahwa yang dimaksud adalah klasifikasi itu. Nggak ada argumentasi ilmiah. Ya, justru ini bertentangan dengan argumentasi yang ada. Nah, kalau kita ingin berhusnudzon dengan para ulama, ya kita katakan aja yang dimaksud oleh para ulama tentang bid'ah mandubah itu tidak boleh sama dengan istilah bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah. Mereka maksudnya adalah bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa saja. Nah, adapun bid'ah secara istilah nggak boleh dikatakan ini bid'ah mustahabah, karena nanti akan hilang yang namanya bid'ah. Semua orang bisa saja mengklaim ini sesuatu yang baik. Kan zikir, apa jeleknya zikir? Apa jeleknya saya istighfar sekian kali, saya baca tahlil sekian kali? Nggak ada jeleknya. Iya, jeleknya itu adalah karena Anda mensyariatkan sesuatu dengan waktu tertentu, dengan jumlah bilangan tertentu, padahal Nabi tidak mengharuskan, tidak mengajarkan yang seperti itu. Jeleknya di situ aja. Ya, karena kalau Anda mengatakan ini baik, yang diajarkan Nabi nggak seperti itu, berarti Anda memposisikan diri Anda dengan Nabi. Anda menganggap Anda juga punya hak untuk mensyariatkan ibadah-ibadah. Padahal Nabi tidak ngajarin yang begitu. Oleh karena itu, sesuatu yang memang sudah dijelaskan batasan-batasannya, ya sudah kita ikutin aja yang ada. Kita jangan berkreasi lagi. Kalau ingin memperbanyak zikir, nggak usah dibatasin bilangannya, nggak usah dibatasin waktunya. Biarkan itu mutlak. Allah memerintahkan kita untuk berzikir secara mutlak, kan? Wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikirlah yang banyak. Ingatlah Allah yang banyak. Tasbihlah di pagi dan petang hari. Ya udah, tasbih sebanyak mungkin. Nggak usah dibatasin. Saya maunya jam sekian sampai jam sekian. Dan bilangannya sekian, nggak kurang, nggak lebih. Atau saya maunya habis sholat.
dengan bilangan tertentu yang tidak ditentukan oleh Nabi. Kalau ditentukan oleh Nabi nggak ada masalah. Ada hadis yang sahih, hadis yang valid yang mengajarkan begitu, silahkan amalkan, bagus. Kalau nggak ada, cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, selesai. Itu namanya kita ittiba. Ittiba itu kita ngikut di belakang, Nabi di depan. Nabi berhenti, kita berhenti. Nabi belok kanan, kita belok kanan. Nabi terus, kita terus. Nabi belok kiri, kita belok kiri. Jangan Nabi belok kanan, kita belok kiri. Nabinya berhenti, kita jalan terus. Ini kita nggak ittiba namanya. Nabi bilang bacanya tasbih, tahmid, takbir. Berapa ya Rasulullah? 33, 33, 33. Atau 10, 10, 10. Kalau mau nambah, takbirnya tambah 1. 33, 33, 34 kali takbir. Atau varian keempatnya, takbir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil masing-masing 25. Ya sudah, kita ikutin pilihan-pilihan yang sudah diajarkan oleh Nabi. Jangan kita, kalau gitu saya mau buat kreasi baru deh. Kalau gitu, tasbih 20, tahmid 20, takbir 20, tahlil 20, istighfar 20. Kan yang penting 100, bukan yang penting 100. 100 ini ada ketentuannya. Silahkan pilih sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Nabi saja. Jangan kita berkreasi. Ya, intinya begitulah. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Fatoni Jember, semoga bisa difahami. Ustaz, mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Nah, Dari Ilham di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apa saja batasan-batasan kebutuhan syar'i yang membolehkan wanita keluar rumah? Apakah boleh mengajak istri keluar rumah seperti untuk makan di luar, misalkan berbelanja, jalan-jalan, dan berlibur? Karena saya masih ragu dan pernah mendengar salah satu ceramah kalau wanita hanya boleh keluar rumah jika dalam urusan agama atau hal mendesak yang tidak bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau bisa di rumah, tidak boleh sama sekali keluar rumah, Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz, syukron. Kalau seperti itu ya enggak sih. Artinya boleh keluar rumah, boleh. Dan yang penting ketika keluar rumah itu dia tetap berbusana yang menutup aurat ya. Jadi berhijab lah, istilahnya dia berhijab ketika keluar rumah. Kemudian dengan menjaga tingkah lakunya. Ketika berada di kalangan lawan jenis, dia tidak menggunakan wangi-wangian, tidak menampakkan perhiasan-perhiasan. Kalau dulu di masa itu, mereka itu biasanya menggunakan gelang di kaki. Sehingga ketika berjalan jangan menghentakkan kaki. Karena ada suara gemerincing itu yang menarik perhatian lawan jenis. Ya, kalau nggak pakai gelang ya, mungkin hari ini mirip seperti dengan sepatu dengan hak tinggi itu ya. Sepatu tumit tinggi itu kan kalau berjalan kan ada suara cetok gitu kan, itu menarik perhatian. Nah itu yang dihindari. Selama adab-adab berpakaian, adab-adab berjalan di luar rumah itu dipatuhi, ya tidak berhias, tidak menggunakan wewangian, kemudian ya namanya keluar rumah itu memang pasti ada dampaknya. Oleh karena itu usahakan keluar rumahnya untuk sesuatu yang memang jelas aja, jelas kepentingannya jelas gitu loh. Mau hadir kajian, mau berobat, mau membeli sesuatu di pasar, ya bukan sekedar keliling-keliling nggak ada tujuan yang jelas. Karena ini memang tidak sesuai dengan kodrat yang Allah fungsikan wanita itu di situ, ya ini sebagai ibu rumah tangga. Ya mengurusin urusan rumah tangga, apalagi kalau dia sudah berkeluarga ya, maka pada dasarnya wanita itu ngurusin urusan rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, tetaplah kalian tinggal di rumah, jangan kalian ini suka tabarruj, suka menampakkan diri seperti orang-orang jahiliyah tempo dulu. Dandannya menor, kemudian sering keluyuran, pergi sana pergi sini, nggak jelas tujuannya apa. Apalagi nggak dengan mahramnya, safar tanpa mahram. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran kalau yang seperti ini. Tapi kalau dia memang sesuai dengan aturan syariat, sebatas yang diizinkan oleh syariat, maka tidak ada masalah di situ. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustaz jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya sama Ilham di Bogor, semoga bisa difahami.
Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dan juga Amin. tim di sana. Amin. Barakallahu fiik. Taufik barakallah. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik untuk kita untuk bisa beramal soleh. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak saya yang mengatakan, sebelah "Zamiluni, pesantren, Pak?" Ini mau nanya. Qala qad khashitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diri